doing good for God. Kita bekerja dan berbuat baik apapun bentuknya, baik ibadah makhluk, sholat, puasa, zakat dan zikir-zikir kita, maupun ibadah ghairul makhluk berupa silaturahmi dan kontribusi kehormatan kita. Mari kita motivasikan benar-benar untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, agar kebaikan itu dapat berlanjut dan kemudian berujung menjadi sesuatu yang termanfaatkan oleh sebanyak-banyak orang, adalah apa yang disebut dengan amaliyatul tahwil, habituasi atau pembiasaan. Kita di dalam Al-Quran menyimak firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Urusan Allah itu antara kaf dengan nun pada kata kun. Artinya kalau Allah mau sesuatu tanpa ada proses, tanpa butuh waktu, tanpa butuh sesuatu apapun, seketika dikehendaki, seketika bisa terjadi. Namun apakah seperti itu yang Allah Subhanahu wa ta'ala tunjukkan di dalam penciptaan makhluk-makhluknya? Tidak. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluknya semua dengan proses. Penciptaan langit dan bumi Allah Subhanahu wa ta'ala fi sittati ayyam. Penciptaan manusia laqad khalaqakum atwara. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan dalam tahap-tahap. Di dalam ayat disebutkan mulai dari setetes nutfah yang kemudian menjadi segumpal darah, lalu berubah menjadi segumpal daging, lalu kemudian tulang-tulang diciptakan dan panca indera disempurnakan. 9 bulan baru kemudian manusia itu lahir ke alam dunia. Demikian pun di dalam seluruh proses-proses sosial yang terjadi, tidak ada kata instan, tidak ada kata segera. Semua membutuhkan proses. Itulah sebabnya kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, mengapakah kita tidak bersegera untuk sekarang melawan mereka? Bukankah mereka tidak henti-hentinya pada saat kita berdakwah dengan baik, pada saat kita mengajak untuk mengesahkan Allah, tapi mereka menerima dan merespon dengan menindas, mengejar, bahkan memusuhi dan membunuh kita. Mengapa tidak kita lawan, ya Rasulullah?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyabarkan sahabatnya dan mengembalikan kepada proses yang panjang yang beliau lakukan baik di Mekah maupun di Madinah. Total yang diperlukan oleh Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menciptakan generasi yang terbaik adalah 22 tahun lebih, hampir 23 tahun. Itu di bawah kepemimpinan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang apabila keliru dikoreksi oleh malaikat Jibril, yang setiap saat diilhami oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang setiap saat ada yang meluruskan. Maka bagaimana proses yang pelaksananya adalah kita yang penuh dengan kekurangan, tentu lebih membutuhkan kesabaran lagi. Maka disinilah letak pentingnya pendidikan, karena pendidikan itu adalah pembiasaan. Disitulah pentingnya ada institusi-institusi dan lembaga-lembaga yang di dalamnya ada sistem untuk mendidik anak-anak kita agar menjadi anak-anak muslim yang baik, cinta pada agama dan juga cinta pada agama, cinta pada negara dan bangsa. Yang ketiga kata para ulama adalah ruhul jamaah. Pertama, orientasi mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ada pembiasaan yang membutuhkan proses dan kesabaran. Maka yang ketiga, yang diperlukan agar kebaikan-kebaikan itu dapat terpelihara, membesar, berlipat ganda adalah ruhul jamaah. Ruhul jamaah secara sederhana bisa diartikan sebagai kolektivitas atau sinergi. Dulu Rasulullah SAW ketika membangun Masjid Nabawi di Madinah, beliau turun ke lubang
kemudian mengajak perwakilan dari Muhajirin dan Ansor turun ke lubang yang sama untuk meletakkan batu, untuk menggali fondasi. Doa beliau adalah Allahumma la aisha illa aishal akhirah faghfiril ansor wal muhajirin. Muhajirin, Ansor diletakkan dalam satu tarikan nafas, sama-sama dihargai, sama-sama dimuliakan, semuanya diperankan dan tidak ada yang disingkirkan. Maka ketika perang itu dimaksimalkan oleh Rasulullah SAW, semua dihargai dengan kontribusinya, semua dihargai dengan talenta dan bakatnya. Kekurangan itu milik atau konsumsi pribadi, kebaikan itu menjadi kemanfaatan untuk seluruh komunitas. Maka ketika itu terjadi, terbangunlah Masjid Nabawi, maka semua yang ada di Madinah merasakan bahwa Masjid Nabawi itu adalah milik mereka bersama. Kita bisa bayangkan, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau ada suatu tempat ibadah yang dibangun oleh seseorang sendirian, mulai dari uangnya dan semua menaikkan datanya sampai pun dia jadi menjadi satu masjid, maka bisa dipastikan rasa memiliki akan berbeda dibanding apabila masjid atau rumah ibadah itu dibangun bersama-sama dengan amal jariah kolektif dari seluruh umat yang ada, dengan keringat yang tumpah tidak hanya dari satu orang tapi beratus-ratus orang, semuanya bersama dalam satu pekerjaan, dalam satu amal soleh. Maka ketika masjid itu berdiri, dia akan dimiliki oleh semua dan semua memiliki semangat untuk menjaga kebaikan yang ada di masjid. Masyaallah muslimin rahimahumullah, 3 hal yang disampaikan oleh para ulama ini kiranya bagi kita semua bisa kita korelasikan dengan apapun yang kita hadapi. Ketika kita ingin melaksanakan suatu tugas, baik di dalam tataran keumatan, pemerintahan, atau apapun yang Allah Subhanahu wa Ta'ala titipkan amanahnya kepada kita, sebagai pendidik, sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai apapun, ketiga hal ini kiranya menjadi hal-hal yang juga penting untuk selalu kita ingat dan kita pegang. Orientasikanlah apa yang kita kerjakan mencari ridha Allah. Dalam ungkapan ulama ada ungkapan yang sederhana. Bagaimana relasi antara kemanfaatan dunia dan akhirat itu? Ada ungkapan, kalau Anda menanam padi maka rumput pun pasti akan tumbuh. Sebaliknya, kalau Anda menanam rumput maka tidak mungkin Anda mengharapkan padi akan bisa tumbuh. Bekerjalah untuk akhirat, carilah untuk Allah, maka yang lain-lain pasti akan mengikuti. Yang kedua, ya tentu kebiasaan belajar bersama, berproses menuju kebaikan itu akan menjaga kontinuitas dari kebaikan yang kita laksanakan. Dan yang ketiga, mari kita laksanakan segala sesuatu dengan kebersamaan, dengan semangat persaudaraan. Insya Allah sesuatu itu akan berkah. Dan awalnya, prosesnya, dan juga sampai ke sini. Inilah yang Al-Khatib akan sampaikan pada kesempatan ini. Semoga kita dapat menyongsong Ramadan dengan sebaik-baik persiapan. Semoga kita bisa menghadirkan ibadah dalam Ramadan dengan seikhlas-ikhlas ibadah, sehingga kita mendapat apa yang dijanjikan oleh Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW. Pada penghujung Ramadan kita mendapatkan itqun minan nar, kebebasan atau pembebasan dari api neraka. Inna asal syafiyah kalam man la takhfa alaihi khafiyah. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa bi qawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع البصير فاستغفروه إنه غفور رحيم. Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa wa ala alihi wa sahbihi bi sidqi wal barakah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu
tawfiqan min al-huda ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya taqwa, faqad faza al-muttaqun wa khasira hunalika al-mubtilun. Wa'lamu anna Allah ta'ala ja'ala fit taqwa fawaida katsiratan dunyawiyatan wa ukhrawiyatan. Faqala ta'ala wa man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Wa qala aydan wa man yattaqillah yukaffir 'anhu sayyi'atihi wa yu'ti lahu ajran. Wa qala aydan wa man yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Wa qala aydan wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Fattaqullaha ibadallah tafuzu bi sa'atil karam. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amara bil ibadati bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi yusabbihuna bil kursi wa thalatha bikum ayyuhal mu'minun min bayyati jinnihi wa insihi. Fa qala ta'ala 'alima mushida inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wallahu 'ala al-khulafa'il arba'ah sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa 'Ali wa 'ala sittatil baqiyah min al-'ashratil mubasyshirin bil jannah وعن أهل بدر وعن أهل بيعة الرضوان وعن المهاجرين وعن الأنصار وعن بقية الصحابة وعن التابعين وعن تابع التابعين وأهل كل وأصحاب كل وعن معهم وبهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم اجعل بلدنا إندونيسيا بلدا آمنا مطمئنا. اللهم اجعل هذه المحافظة يوجهارتا محافظة آمنة مطمئنة. اللهم احفظها وأهلها من البلايا والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.